Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akuntansi kelas B praktikum 2. Nah, di sini akan mempresentasikan mengenai tugas Project Based Learning mata kuliah statistika bisnis dengan judul pengaruh uang saku, ketersediaan, dan harga jajanan terhadap keputusan mahasiswa sekolah vokasi IPB membawa bekal makan siang ke kampus. Anggota kelompok kami terdiri dari Anggis, Najwa, Rabiatul, Raihan Dika, dan Sintauli. Oke, langsung masuk ke latar belakang. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, relevansi dengan fenomena sehari-hari mahasiswa. Opsi membeli makanan di luar dinilai lebih praktis berdasarkan asumsi peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk membawa bekal sendiri. Yang kedua ada faktor ekonomi. Mahasiswa sekolah vokasi IPB memiliki latar belakang ekonomi yang beragam, yang tentunya mempengaruhi uang saku yang dimiliki. Dan yang ketiga, ketersediaan jajanan di lingkungan kampus beserta harganya. Nah, di tengah banyaknya UMKM, masih ada beberapa mahasiswa yang membawa bekal, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Oke, tujuan di sini ada 4 poin. Untuk poin 1 sampai 3 akan dirangkum, yaitu menganalisis pengaruh uang saku, ketersediaan jajanan, dan harga jajanan terhadap keputusan mahasiswa membawa bekal. Dan poin yang terakhir, mengkaji pengaruh simultan dan parsial uang saku, ketersediaan, serta harga jajanan terhadap keputusan membawa bekal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, untuk manfaatnya sendiri bagi mahasiswa adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan uang saku. Untuk sekolah vokasi IPB, manfaatnya adalah untuk mengambil keputusan strategis terkait perluasan ketersediaan kantin yang ramah di kantong dan selanjutnya untuk pengusaha makanan di sekitar kampus menjadi sumber referensi penetapan strategi harga dan juga variasi produk. Dan yang terakhir untuk tim peneliti selanjutnya untuk mengasah keterampilan dan dalam analisis data dan pengambilan kesimpulan. Oke, untuk metode penelitian yang kami gunakan sendiri, ada metode survei dengan pendekatan kuantitatif dan juga kuesioner. Sumber datanya data primer, dan untuk analisis datanya itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perangkat lunak untuk mendukung olahan data, itu ada SPSS, Google Form, dan juga Excel. Oke, untuk objek penelitiannya sendiri ada dua. Yang pertama, populasi dalam penelitian ini itu adalah mahasiswa aktif SWPB, dan yang kedua untuk sampelnya itu diambil secara purposif, yaitu mahasiswa yang pernah beli makan di kantin dan juga punya pengalaman memilih antara bawa bekal atau beli jajanan, khususnya IMP-nya. Baik, berikutnya yaitu terkait dengan pengujian kualitas data primer yang telah diperoleh. Yang pertama, uji validitas. Untuk uji validitas X1, hasilnya adalah nilai R-nya bernilai negatif, yang artinya lebih kecil dari 0,000, maka hipotesisnya nolnya ditolak. Yang untuk variabel X2 atau variabel uang saku didapat bahwa nilai R-nya 0,250, yang artinya lebih besar dari 0,000, maka HO, hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis A-nya diterima, yang artinya variabel ini berpengaruh terhadap Y1 nantinya. Kemudian pada variabel X3 diperoleh nilai R-nya 0,249, yang artinya besar dari 0,000, maka HO-nya di hipotesis nolnya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh antara X3 terhadap variabel Y. Nah, kemudian uji kualitas berikutnya itu terkait uji reliabilitas atau keandalan data. Nah, di sini kita menggunakan pengujian reliabilitas dengan convex alpha. Diperoleh hasil bahwa variabel X2 memiliki tingkat keandalan yang awalnya kalau kita masukkan semua indikator itu nilai convex alpha-nya cuma 0,2, yang kecil dari 0,6 sebagai standar. Artinya data X3-nya tidak reliable. Sehingga kita memutuskan untuk merevisi data dengan melakukan penghapusan indikator di X2 sehingga nanti diperoleh nilainya itu 0,6, yaitu sesuai dengan standar reliabilitas yang seharusnya. Kemudian kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Itu untuk mengetahui data residual apakah terdistribusi dengan normal atau enggak. Kemudian diperoleh nilai rasio skewness-nya itu 0, minus 0,335 per 0,398, yang artinya berada dalam bentang min 2 hingga plus 2. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita peroleh terdistribusi
dengan normal. Kemudian uji asumsi klasik terkait dengan autokorelasi. Nah, di sini kita tujuannya menguji ini untuk mengetahui apakah hubungan antiresidual dari satu observasi dengan observasi lainnya. Ada nggak sih hubungannya antar residualnya itu? Nah, itu salah satunya itu dengan cara uji Durbin-Watson, dengan tabel Durbin-Watson. Nah, jadi output yang kita peroleh itu sebagaimana DU-nya 1,065, sedangkan 4 dikurang DU-nya 2,3472. Nah, karena rentangnya itu 1,28-nya itu lebih kecil dari 1994 dan 1994 lebih kecil dari 2372, maka tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Jadi asumsi korelasinya telah terpenuhi. Baik, selanjutnya untuk uji asumsi klasik multikolonialitas, yang pertama itu menggunakan uji yang nilai VIP. Apabila melebihi 10, maka ada indikasi adanya multikolonialitas. Nah, berdasarkan data yang telah kami uji menggunakan SPSS, outputnya memiliki nilai FIF yang kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonialitas dalam model regresi ini. Selanjutnya, yang kedua itu menggunakan partial correlation, di mana uji ini digunakan dengan melihat nilai signifikan antara variabel independen. Nah, apabila nilainya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka tidak terdapat korelasi yang signifikan. Yang dimana pada data yang telah kami olah menggunakan SPSS, itu menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel independen berdasarkan uji partial correlation ini. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas, itu menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokodaritas karena hasil outputnya itu lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi ini telah terpenuhi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada tabel ini diketahui mean dari masing-masing variabel, seperti untuk jumlah uang, seperti ketersediaan jajanan 38,06, untuk harga jajanan sebesar 35,57, jumlah uang saku 35,94, dan juga keputusan membawa bekal 35,91, dan juga mendapatkan standar deviasi dari masing-masing variabel. Untuk variabelnya itu 7, sekian, untuk X1 5, sekian, X2 itu 3, sekian, dan juga X3 itu sebesar 7, sekian. Dan dari banyak data itu sebanyak 35 data. Next. Mengetahui persamaan yang dapat kami bentuk, yaitu persamaan yang kami bentuk adalah Y sama dengan 13,766 minus 0,157 X1 minus 0,558 X2 minus 0,226 X3. Next. Selanjutnya ada uji simultanus untuk ANOVA, di mana pada tabel ini dapat diketahui bahwa untuk nilai signifikannya itu 0,272 yang artinya lebih besar dari 0,05, di mana kesimpulannya adalah bahwa untuk tiga variabel ini itu tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa membawa bekal. Next. Selanjutnya, untuk model summary, dapat disimpulkan bahwa untuk ketiga variabel ini, itu hanya dapat mempengaruhi keputusan membawa bekal ke kampus, yaitu sebesar 11,7%, dan 88,3% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan melalui penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke bagian penutup. Yang pertama, kesimpulan ada 3. Data yang didapatkan telah memenuhi uji asumsi klasik melalui 4 metode uji yang telah dilakukan. Yang kedua, faktor uang saku dan uang jajan berpengaruh sebanyak 11,7%. Dan yang ketiga, ketersediaan jajanan tidak berpengaruh signifikan pada keputusan mahasiswa membawa bekal. Dan untuk saran dari mahasiswa, kelola uang saku secara bijak dan biasakan membawa bekal dari kampus, sediakan kantin terjangkau dan kampanye bekal sehat. Dan untuk pedagang, sesuaikan harga dan variasi makanan. Dan untuk peneliti selanjutnya, tambahkan variabel lain. Boleh di next. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat memberikan manfaat dan membawa wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.